Assalamualaikum dan selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eji Limau dengan NIM 2025 43004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dilema digital, yaitu kondisi ketika kemajuan teknologi itu saling beririsan dengan krisis nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Yang kita tahu, sekarang kita hidup di era teknologi yang berkembang sangat pesat. Hampir semua aktivitas kita lakukan di internet, seperti belajar, bermain game, berbelanja, sampai dengan bersosialisasi. Nah, satu sisi bisa kita lihat bahwa teknologi sangat bermanfaat, namun di sisi lain teknologi dapat memunculkan masalah-masalah seperti individualisme, penyebaran hoaks, manipulasi digital, sampai polarisasi atau perpecahan. Masalah-masalah ini membuat kita bertanya apakah teknologi digital memperkuat atau malah melemahkan Pancasila. Untuk menjawab hal tersebut, saya akan menjawab menggunakan bagian utama dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila itu sebenarnya menjadi pedoman dalam mengatur perkembangan teknologi seperti AI, media sosial, dan internet. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan semuanya dapat menjadi acuan untuk membuat aturan digital. Tapi masalahnya, teknologi juga bisa mengancam nilai Pancasila kalau dipakai tanpa etika, seperti hoaks yang mengganggu stabilitas negara, sikap individualisasi yang menguras gotong royong, atau perpecahan karena informasi yang salah. Jadi Pancasila harus terus digunakan untuk rujukan dalam membuat kebijakan digital. Ruang digital sebenarnya bisa memperkuat Pancasila kalau dipakai untuk hal positif seperti konten edukasi atau diskusi bermanfaat. Tapi kalau dibiarkan tanpa nilai, maka akan terjadi sebaliknya. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya, teknologi harus dipakai untuk membantu manusia, bukan untuk merendahkannya. Teknologi itu juga benar-benar netral. Ia membawa nilai dari orang yang membuatnya. Karena itu, kita harus memastikan bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang baik sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem etika. Yang kita lihat di dunia digital, banyak masalah etika muncul, seperti plagiarisme digital, deepfake, pornografi, bullying, atau ujaran kebencian, dan pencurian data. Pancasila memberi panduan moral untuk menghadapi semua itu. Misalnya, sila pertama mengingatkan kita bahwa menjaga martabat manusia itu sangat penting. Yang kedua, Pancasila menolak bullying dan ujaran kebencian. Yang ketiga, menjaga persatuan. Jadi jangan menyebarkan konten provokatif. Terus yang keempat, mengajarkan musyawarah. Jadi kita harus memperbanyak diskusi yang sehat. Terus yang terakhir atau yang kelima, bicara mengenai keadilan digital, seperti menghindari diskriminasi algoritma. Jadi Pancasila benar-benar bisa menjadi kompas moral di dunia digital. Yang kelima, Pancasila dan pengembangan iptek. Dalam iptek, Pancasila mengarahkan teknologi agar tetap humanis dan adil. Artinya, teknologi bukan hanya soal kecanggihan, tetapi
tentang kegunaan kepada kita manusia. Contohnya, AI yang digunakan untuk pendidikan, terus aplikasi digital untuk layanan kesehatan, terus teknologi yang membantu gotong royong, terus inovasi ramah lingkungan. Jadi Pancasila tetap relevan untuk mengarahkan perkembangan teknologi ke arah yang lebih beretika. Terus yang terakhir, revitalisasi Pancasila di era digital. Nah, revitalisasi Pancasila di era digital berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila agar relevan bagi generasi muda yang hidup di tengah arus teknologi ini. Media digital meningkatkan literasi agar masyarakat mampu memilah informasi serta menilai kemanusiaan mampu memilah informasi serta memastikan informasi teknologi berjalan sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Pemerintah, kampus, dan generasi muda harus bekerja sama agar ruang digital tetap beretika dan mencerminkan karakter bangsa kita. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan presentasinya kurang baik, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.